Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Luas arealnya mencapai 14,5 juta hektar, dimiliki petani 5,9 juta hektar atau sekitar 41%. Produksi CPO sebesar 51,58 juta ton, diekspor sebesar 34 juta ton dengan devisa mencapai 321 triliun. Masih terdapat gap potensi produktivitas kelapa sawit dengan potensi mencapai 25 ton per hektar per tahun dan produksi aktual rata-rata mencapai 14 ton per hektar per tahun. Salah satu penyebab tidak tercapainya produktivitas potensial adalah pemupukan yang kurang optimal karena rekomendasi pupuk yang tepat belum dapat diakses oleh petani. Pupuk, terutama nitrogen, juga merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar dalam produksi kelapa sawit, sehingga perlu pengaturan yang lebih baik. Melalui program Matching Fund Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tim peneliti Institut Pertanian Bogor dan PT Pupuk Kalimantan Timur mempersembahkan pengembangan sistem penduga hara nutrisi dan rekomendasi pupuk pada tanaman sawit berbasis pertanian presisi dan teknologi satelit. Sistem ini diberi nama Presipol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Kudang Borosminar dari Fateta IPB dan sebagai ketua tim pengembangan Presipalm, Precision Agriculture Platform for Oil Palm, yaitu suatu sistem yang dapat menduga nutrisi hara pada lahan sawit berbasis satelit dan memberikan rekomendasi pemupukan sesuai dengan hasil analisa kandungan nutrisi hara. Saya sangat bergembira dan bersyukur sebagai dosen bisa melaksanakan tridharma perguruan tinggi melalui program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Presipalm adalah hasil dari banyak pakar dari berbagai macam bidang ilmu, dari agronomi, dari computer science, dari fakultas yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam, dan ini menjadi bagian yang sangat membanggakan bagi kami karena produk ini baru pertama kali diluncurkan, di mana praktek-praktek di dalam penentuan hara sawit selama ini masih berbasis manual, yaitu menggunakan pengambilan sampel di lahan, sampel daun dan sampel tanah yang sangat syarat dengan tenaga kerja dan waktu yang dipergunakan untuk mengumpulkan sampel, kemudian mengemasnya dan membawanya ke laboratorium yang tidak selalu berdekatan dengan lokasi pengambilan sampel. Dengan sistem yang ada, kita tidak memerlukan adanya sampel, langsung mengambil data citra yang ditangkap oleh satelit Sentinel-2, kemudian kita analisis dari citra tersebut dan menduga kandungan unsur hara yaitu N, P, dan K serta magnesium, dan terus berkembang kepada unsur-unsur yang lain seperti boron. Dan ini menjadi bagian yang penting karena ini merubah suatu proses bisnis dengan sangat fundamental yang tadinya berbasis kepada pergerakan manusia, ya tenaga manusia yang saat ini tentu pada kondisi pandemi sangat beresiko apabila pergerakan manusia harus dikerahkan mengambil sampel di suatu lahan yang luas. Dan dengan sistem ini kita bisa menghemat, berkonsentrasi kepada pendugaan unsur yang tidak harus dilakukan setahun sekali atau 2 tahun sekali. Tapi kapan saja kita bisa lakukan karena citra yang ditangkap satelit bisa diambil pada waktu-waktu yang lebih cepat. Dan ini kita bisa memantau dan ini menjadi transparan buat kita semua melihat nutrisi hara, sebaran nutrisi hara. Nah, berdasarkan sebaran nutrisi hara itu, dengan konsep pertanian presisi, kita bisa melihat variasi yang ada. Dan tidak mengasumsikan dalam satu satuan lahan itu selalu seragam atau homogenes. Tapi kita menangkap heterogeneity atau variability, sehingga kita nanti akan menentukan dosis pemupukannya sesuai dengan variabilitas tersebut. Dengan demikian kita bisa menyelamatkan lingkungan karena tidak ada excessive dosage pada pupuk dan juga tidak kekurangan pupuk karena menganggap satu lahan sawit itu homogenes yang dilakukan selama ini. Kemudian yang paling penting bahwa efisiensi waktu, tenaga, dan biaya juga dapat ditingkatkan karena kita bisa melakukannya tanpa menggunakan tenaga manusia yang terlalu masif.
dan itu memungkinkan manajemen pemantuan sawit menjadi lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, menjadi suatu pertanian atau agroindustri yang inklusif. Dan alhamdulillah ide kami ini mendapat dukungan yang luar biasa dari mitra kami, yaitu Pupuk Kalimantan Timur di Bontang. Dan dengan dukungan ini kita bisa menghasilkan produk yang sudah kita daftarkan ke Menkumham untuk penciptaan suatu teknologi atau hasil karya yang kita kembangkan. Dan yang paling menggembirakan, sistem kita sudah digunakan di beberapa tempat industri kelapa sawit, yaitu salah satunya Kalianusa yang sudah menggunakan dan sudah hampir sampai tahun kedua menggunakan rekomendasi dari Presipalm. Semoga karya anak bangsa ini dapat bermanfaat, dan kami sangat senang apabila produk anak bangsa ini dapat kita gunakan sendiri untuk lebih memajukan produksi sawit yang merupakan satu produk yang paling terbesar kita ekspor. Kita merupakan negara terbesar penghasil sawit. Semoga Indonesia bisa terus berkompetisi dalam pasar agroindustri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, saya telah melakukan riset sawit terutama di dalam bidang pemupukan sejak 15 sampai 20 tahun yang lalu. Penelitian-penelitian yang kami lakukan di Jonggol merupakan dasar untuk menentukan rekomendasi pemupukan berdasarkan Presipalm yang dikembangkan dengan menggunakan citra satelit. Penelitian-penelitian tentang Presipalm telah dilakukan di PTPN 3, PTPN 5, dan PTPN 7, serta di PT Kalianusa di Kalimantan. Selanjutnya yang kami kembangkan untuk tahun 2021 dengan mendapatkan pendanaan dari KEDEREKA, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dikti, pada tahun 2021 ini akan mengembangkan program ini ke lahan gambut yang kita tahu bahwa lahan perkebunan gambut sebagian besar dimiliki oleh para petani. Para petani pada saat ini mengalami kesulitan untuk menentukan rekomendasi pemupukan, sehingga dengan adanya Presipalm ini mereka akan dengan sangat mudah mendapatkan rekomendasi sesuai dengan kebutuhan tanaman dan sesuai dengan tingkat produktivitas yang kita inginkan. Pada saat ini produktivitas sawit itu sekitar 14 ton per hektar per tahun, namun insya Allah dengan menggunakan Presipalm yang nanti akan mendapatkan dosis yang tepat, maka produktivitas 20 sampai 25 ton per hektar per tahun dapat ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulastri, VP Riset dari PT Pupuk Kalimantan Timur yang mewakili manajemen PT Pupuk Kaltim, dan juga sebagai salah satu anggota dari program Matching Fund KEDEREKA yang berkolaborasi dengan IPB University, menyampaikan bahwa program pengembangan pertanian presisi 4.0 terutama adalah pendugaan unsur hara pada perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan citra satelit ini sangat kami rasakan manfaatnya. Kami sebagai DUDI menyampaikan bahwa program yang kami rintis sejak tahun 2017 ini sangat bermanfaat bagi pekebun kelapa sawit atau perusahaan kelapa sawit, di mana penggunaan aplikasi Presipalm itu dapat mengurangi biaya pemupukan. Jadi dapat mengefisiensikan biaya dan dapat meningkatkan produksi. Untuk itu kami dalam program kegiatan ini lebih menyempurnakan lagi aplikasi tersebut sehingga diperoleh validasi rekomendasi pemupukan yang sempurna, yang lebih sempurna dari yang sebelumnya. Untuk itu kami sebagai anggota DUDI, dari program kerjasama Matching Fund KEDEREKA kolaborasi dengan IPB University ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemendikti yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kolaborasi tersebut. Untuk itu kami berharap tahun depan masih diberikan kesempatan. Demikian dari kami, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyanto dari Departemen Teknik Mesin dan Biosistem mendapatkan banyak sekali pengalaman melalui program Kedai Reka yang dilaksanakan saat ini. Nama saya Devan Adita Puspohosodo, saya mahasiswa tingkat akhir dari Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem. Melalui program Kedai Reka ini saya banyak belajar mengenai pertanian presisi, terutama melalui Presipalm. Saya mendapatkan ilmu penerapan yang saya dapatkan dari kuliah, dan semoga dengan penelitian yang saya lakukan ini, saya bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya Aresta Wijaya, mahasiswa Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Institut Pertanian Bogor. Dari program Kedai Reka ini, saya mendapatkan banyak kesempatan untuk melihat bagaimana kondisi perkebunan kelapa sawit Indonesia. Dari program ini juga saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang tidak saya dapatkan di dunia perkuliahan dan nantinya sangat berguna bagi. Saya Aryansah dari Departemen Teknik Mesin dan Biosistem. Melalui program Presipam ini, saya mendapat banyak pengalaman di lapangan, serta saya mendapat banyak ilmu mengenai pertanian presisi lebih mendalam, dan program ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi saya. Presipalm, Precision Agriculture Platform for Palm Oil.